record on this computer. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan praktek pada pagi hari ini dengan membaca basmalah dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan. Baik, bisa diakhiri. Sebelumnya mohon maaf, biasanya kalau saya mengajar praktek di kelas sebelah itu saya bagi dua, kelompok laki dan perempuan, tapi berhubung pada hari ini memang ada keperluan ketika di kampus, jadi ini kelompoknya gabung dulu ya. Insya Allah pada kesempatan lain nanti dipisah dua gitu, biar bisa lebih leluasa gitu ya. Biasanya kan kalau mau curhat atau mau apa yang mau bertanya itu kadang-kadang ada sekat-sekat malu dan lain-lain gitu ya. Yuk, sekarang kita niatkan dulu menuntut ilmu. Jadi kalau Mas ingat mungkin bagi yang Muslim ceritanya Aisyah dulu, istrinya Rasulullah itu merupakan seorang wanita yang nggak malu gitu ya untuk menuntut ilmu gitu. Jadi kalau nggak ngerti tanya, kalau nggak ngerti itu bertanya gitu. Silahkan, nggak ada pertanyaan yang bodoh, oke? Jadi nanti siapapun yang tidak paham, ketika saya menjelaskan bisa raise hand langsung. Jadi nanti kita bisa langsung break dulu untuk menjawab pertanyaan. Bisa dipahami di sini? Baik. Ya, saya melanjutkan dari pekan kemarin ya. Pekan kemarin itu kalau teman-teman masih ingat, saya endingnya di apa kemarin menjelaskannya? Yang waktu kelas besar. Di jogging, Bu. Tapi masih belum selesai semua. Choking. Breathing udah? Rescue breathing udah? Belum kayaknya, Bu. Belum, oke. Kemarin ada yang bisa ngulangin kasusnya? Bu, dari catatan saya yang paling Ya, silakan. terakhir catatan saya yang kemarin itu yang breathing bagian LDR, Bu. Oh, baik. LDR. Ya, seingat saya memang breathing terakhir LDR. Memang kemarin ada kasusnya choking ya, kalau nggak salah kasus dari penderitanya. Baik, saya akan mulai mengulangi dari proses yang penting. Intinya, apa namanya, kalau Anda menemukan ada korban di tengah jalan yang tidak tahu apa-apa, itu harus cek nadi ya, C-nya dulu setelah ada penilaian keadaan ya. Jadi cek C-nya, circulation-nya gimana, baru nanti Anda, kalau circulation udah beres, Anda baru ke A, kemudian baru ke B, baru ke RW atau breathing. Intinya urutannya kayak gitu nih, jangan dibolak-balik. Jadi misalnya Bu, penderitanya itu nadinya tidak teraba. Oke, kalau tidak teraba langsung lakukan apa? RJP. RCP. Pada kasus apapun, kalau nadi tidak teraba, kita fokus dulu lakukan resusitasi jantung paru atau RJP ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah C-nya atau circulation-nya baik, baru kita mengarah ke A atau RW ya. RW itu adalah saluran atau jalan nafas. Kita ibaratkan ini seperti paru-paru. Nah, ini adalah RW-nya atau jalan nafasnya ya. Nah, RW atau saluran jalan nafas ini kalau kita lihat ini itu merupakan sebuah saluran yang seperti selang bentuknya. Kalau pada paru-paru dia akan terbagi dua ya. Kalau pada paru-paru mungkin masih ingat pelajaran SMP atau SMA, paru-paru itu ada laring ya, kemudian ada trakea. Trakea itu semacam ada cincin-cincin tulang rawan seperti itu, terus dia terbagi dua gini, ada bronkus ya, namanya bronkus, percabangannya namanya karina. Kemudian ada paru-paru. Nah, paru-paru di dalamnya itu udah bronkiolus. Jadi yang kecil-kecil gitu, terus sampai alveolus. Nah, pada jalan nafas itu endingnya RW itu endingnya sampai stop mentok yang di apa namanya di paru-paru sebelum masuk paru-paru. Jadi di bronkusnya, di percabangannya itu. Sedangkan paru-parunya sendiri adalah komponen breathing. Kita ibaratkan ini, kalau misalnya RW-nya bebas, maka sanitizer ini bisa keluar. Oke? Nah, tapi kalau misalnya RW-nya ini tertutup, terkunci, mungkin di sini kering atau apa, maka dia tidak akan bisa keluar. Dia tidak mengeluarkan apapun, bukan berarti di sini tidak ada cairan.
Di sini ada cairan, tapi ini buntu. Nah, begitu juga dengan proses airway dan breathing. Ketika kita menarik nafas, Anda rasakan Anda hembuskan, itu jalan nafas Anda bebas. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang tersedak itu terus masuk di saluran nafas, maka tertutup, maka paru-paru juga tidak bisa mengembang. Jalan nafas bebas bisa jadi paru-paru tidak bisa bernafas atau mengangkat spontan. Bisa jadi pada kejadian terkejut listrik ya, kesetrum gitu, atau yang lain-lain, paru-paru itu tidak bisa bernafas spontan. Jadi meskipun jalan nafasnya bebas. Nah, pada proses seperti itu, bila Anda lihat, maka komponen ini saling berkaitan. Jadi kalau RW-nya bebas, belum tentu paru-parunya ini bisa ngangkat sendiri. Makanya kemarin ada sistem namanya LDR, lihat, dengar, dan rasakan. Ya. Jadi ketika proses LDR itu, saya lupa kemarin udah memperagakan apa belum. Misalnya kita lihat ini mulut korban, kemudian ini adalah paru-paru. Nah, kalau kita lihat seperti itu, maka kita tempelkan telinga dan pipi itu mendekati daripada mulut. Ya. Nah, lihat dengan rasakan itu hanya dilakukan dalam waktu 3 detik saja, tidak boleh lebih. Karena pada pertolongan pertama, kita harus benar-benar cepat dan tepat ya, tidak hanya tepat, tapi kita juga berpacu dengan waktu. Setelah kita lihat, ada nggak pergerakan dinding dada? Kemudian kita dengarkan dengan telinga, ada suara nafas nggak? Terus kita rasakan, ada hembusan nafas nggak di pipi? Itu dilakukan dalam waktu 3 detik. Itu untuk mengecek breathing ya. Nah, ketika kita melihat seperti itu, ternyata dadanya tidak mengembang spontan. Padahal RW-nya bebas. Nah, caranya kita mengecek RW, kalau pekan kemarin sudah saya sempat singgung, saya ulang lagi. RW itu dicek dengan melakukan menekan dahi, mengangkat dagu, ya, atau istilahnya head tilt chin lift. Di job sheet ada. Bu, sudah dilakukan seperti itu, tapi tidak membaik. Oke, reposisi, kembalikan lagi, baru kemudian head tilt chin lift lagi. Ternyata tetap tidak membaik. Tidak membaik nih maksudnya, tidak ada LDR tadi, breathing-nya nggak ngangkat. Oke, berarti kita curiga ada sumbatan. Kalau kita curiga ada sumbatan, kita lakukan meniup. Meniup daripada mulut dari korban, kita tiup 2 kali. Ini bukan rescue breathing, meniup. Fungsinya adalah, kalau misalnya ini sedotan, kita pengen tahu ini RW-nya bebas atau enggak, kita harus memasukkan sesuatu. Kalau kita pada manusia kan nggak mungkin kita menyedot gitu ya. Jadi meniup. Ketika kita meniup, oke, di sini ada bubble dan yang lain-lain, atau di sini mengembang, maka bisa dipastikan bahwa RW-nya bebas. Bu, setelah kita tiup, kita lihat dadanya mengembang. Oke, berarti RW-nya bebas. Tapi setelah kita tiup, tidak mengembang, berarti ada masalah di RW-nya atau tersedak, atau istilahnya ada sumbatan. Nah, proses yang ada sumbatan, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Irina, kita lakukan proses choking atau pertolongan choking atau tersedak. Dilakukan dengan manuver apa namanya di job sheet? Heimlich manuver. Heimlich manuver. Heimlich manuver ini bisa dilakukan dengan dua cara. Penderita yang dia sadar dan penderita tidak sadar. Kalau penderitanya sadar, mungkin di video-video ada ya di situ. Kita berdiri. Nah, kita berdiri, kemudian korban itu di depan kita, ya. Pastikan korban di depan, jangan di belakang, ya. Kenapa? Karena kita akan melakukan manuver Heimlich. Dan manuver Heimlich itu tangan mengepal satunya seperti ini ya. Dia diarahkan di perut. Nah, perut ini juga pastikan bahwa dia itu mengarahnya ke dalam dan ke atas ya, bukan ke belakang. Jadi seperti menghentak. Fungsinya adalah dia meningkatkan tekanan intra paru-paru atau di dalam paru-paru sehingga harapannya sumbatan itu bisa keluar. Sebenarnya kalau refleks batuk kita bagus, kita akan bisa sumbatan itu keluar ya. Tapi kan ini orang sudah namanya tersedak, dia mungkin akan pegang apa tuh? Seperti tercekik gitu ya. Kalau nggak gitu dia nggak sadar ya, dia nggak bisa melakukan respon apa-apa. Tapi ketika kita tiup tadi, RW-nya buntu. Nah, setelah itu kita kita pasang kuda-kuda di belakang, jadi korban di depan. Kalau korbannya obesitas dan hamil, kita nggak boleh nekan di perut, tapi kita nekannya di dada, ya.
bisa lahiran nanti ya, dan lain-lain. Jadi makanya di sini ya, kalau yang dia gemukan sekali obesitas juga kita nggak bisa maksimal karena perutnya gede banget, nggak bisa menekan ini. Nah, untuk proses seperti ini biasanya kita perlu untuk apa namanya, siap-siap. Kenapa? Karena bisa jadi dia pingsan atau jatuh ke belakang. Pada korban yang tidak tertolong dengan sempurna, maka dia karena proses sumbatannya lama nggak bisa bernafas, dia bisa jadi pingsan ya. Nah, ketika pingsan kita baringkan perlahan-lahan di belakang. Nah, pada proses Anda membaringkan, pastikan bahwa juga tempatnya itu aman ya. Jangan sampai Anda malah mencelakai korban. Setelah itu, pada proses choking ini, kalau penderitanya sampai tidak sadar, maka Anda proses Heimlich-nya dikangkangi korban ya. Kemudian prosesnya seperti ini. Jadi menghentak gitu ya. Korban posisi di sana, kepalanya kita di sini ya. Menghentak. Apa yang dilakukan setelah 5 kali hentakan? Kalau penderita sadar, hentak terus sampai dia mengeluarkannya. Kalau penderita sadar kan berdiri ya. Tapi kalau penderita tidak sadar, dia seperti ini, kan dia nggak bisa refleks ngeluarin sumbatannya. Jadi setelah 5 kali hentakan, Anda datangi korban, Anda lakukan namanya sapuan jari. Kemarin sudah diajari ya, ngambil apa namanya tuh benda asing di dalam ya, masukkan. Ngambilnya pokoknya pakai boleh pakai ini, tapi biasanya pada penderita tidak sadar, mulutnya ini cukup apa ya istilahnya, kaku ya, cukup kaku untuk membuka. Jadi perlahan. Tidak terlihat Bu sumbatannya. Oke, kalau tidak terlihat Anda hentak lagi. Jangan lupa di sela 5 kali hentakan itu Anda mengecek ada sumbatan atau tidak. Jangan lupa cek C-nya, circulation-nya. Karena kalau C tidak ada, maka apa yang Anda lakukan? RJP lagi. RJP. Itu masih ada, Bu, ada sumbatannya. Nggak peduli. Yang penting RJP dulu ya. Di proses RJP, nanti kan juga Anda ketika mau 30/2, nah terus 2-nya dipakai apa, Bu? Udah tahu ada sumbatan. Buka mulutnya, Anda berusaha lagi untuk mengeluarkan kalau ada sumbatan. Kalau nggak ada, 5 detik aja, lakukan RJP lagi. Proses RJP ini ketika Anda melakukan hentakan pada dada, ini sama prinsipnya dengan choking, dia juga akan menekan daripada paru-paru tadi dan harapannya sumbatannya bisa keluar. Oke? Jadi pada penderita dengan C tidak teraba dan masih ada sumbatan, tetap Anda lakukan RJP, 2 detiknya Anda cek mulutnya apakah ada sumbatan atau tidak. Ya, kalau nggak kelihatan Bu, RJP terus. Sampai kapan? Sampai kapan kita berhenti RJP? Sampai ada nadinya. Sampai ada nadi, sampai orangnya terbangun, sampai apa namanya? Istilahnya tiba-tiba sumbatannya keluar sendiri ya. Terus kemudian orangnya terbangun gitu. Oke, berarti kalau udah proses seperti itu kita stop untuk RJP. Ya. Nah, bagaimana ketika prosesnya tadi RW-nya udah keluar, Bu? Oke, C-nya terabah. Nah, kita cek lagi tadi LDR. RW-nya udah bebas, tinggal breathing. Ternyata dia nggak ngembang spontan. Orang nggak nafas spontan tapi nadi teraba, itu bisa. Tapi kalau ada orang nafas spontan, nadi tidak teraba, nah itu yang membahayakan ya. Istilahnya itu menakutkan. Biasanya tidak pernah terjadi seperti itu karena biasanya nadi itu ada dulu ya, gitu. Kemudian pada proses LDR kita lihat breathing tidak ngangkat. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan namanya rescue breathing. Rescue breathing ini dilakukan 12 sampai 24 kali dalam 2 menit. Saya ulangi, rescue breathing dilakukan 12 sampai 24 kali dalam 2 menit. Nah, otomatis kecepatannya untuk melakukan bantuan nafas itu bisa per 5 detik atau 10 detik kita lakukan 1 hembusan nafas. Oke? Jadi 1, 2, 3, 4, 5 tiup. 1, 2, 3, 4, 5 tiup. Atau kalau sampai 10 Bu, nggak apa-apa. Kan maksimalnya 24, minimal 12 ya. Kalau 2 menit dengan 120 detik. Ibu maaf. Ya. Tadi Silakan. 12/24 atau 12 sampai 24? 12 sampai 24. Ya, jadi bisa 12, bisa 24. 12 itu adalah minimal, 24 itu adalah maksimal, ya. Jadi dalam 2 menit boleh Anda lakukan 24 atau 12.
Di antara itu juga boleh, kurang dan lebih nggak boleh, ya. Paham ya di sini? Nah, setelah melakukan rescue breathing 2 menit, yang Anda lakukan adalah apa ini? Circulation. Sirkulasi. Kalau biasanya saya udah ada tanda gini, ini bukan berarti mau selfie cipi-cipi ya, tapi circulation, ya. Cek C-nya, pokoknya ini kalau udah ada pokoknya tuh di garis bawah. Pokoknya semua proses tuh fokus dulu di C deh. Kadang-kadang teman-teman udah lupa, nggak nafas-nafas, sudah lakukan rescue breathing sampai 6 menit, lupa nggak ngecek circulation-nya. Ternyata nadi tidak teraba. Kalau nadi tidak teraba, apa yang dilakukan? RJP lagi. JP. RJP. Pokoknya algoritmanya tuh balik semua. Pokoknya kalau C, udah nggak ada, bubrah semuanya. Jadi langsung balik lagi ke RJP. Nah, kapan Bu kita melakukan rescue breathing? Sampai kapan kita melakukan rescue breathing? Sampai kapan? Yuk speak up. Kapan sih kita berhenti melakukan rescue breathing? Yang tadi pertolongan 12 sampai 20 kali per menit tadi per 2 menit. Sampai dada terlihat mengembang. Baik, sampai dada terlihat mengembang ya. Dia nafas gitu, terus kemudian kita berhenti. Oke. Ada lagi? Kapan kita berhenti melakukan rescue breathing? Sampai pernafasannya stabil. Sampai pernafasan stabil. Oke. Ya. Lagi? Kalau nadinya menghilang, jadi balik di RJP lagi. Oke. Kalau nadi menghilang, Bu, kita balik ke RJP lagi. Ya. Terus? Sampai korbannya bernafas dengan spontan. Bernafas spontan, bernafas baik, stabil tadi ya. Bisa jadi Sampai satu. Oke, nafasnya terima kasih. terdengar. Kalau nafas terdengar itu agak relatif ya Mas ya. Jadi kadang-kadang kan ngorok atau apa gitu ya. Jadi memang kalau kita LDR lihat dengar rasakan itu. Tapi ketika kita ngecek seperti itu nanti kita cukup tempelin aja apa tuh namanya? Tangan kita ke dinding dada. Kan dia kalau ngembang dia kelihatan ya. Waktu proses itu loh ya. Dari ini. Ini sudah saya lakukan rescue breathing selama 6 menit. Nadinya ada tapi nggak ngembang-ngembang terus nih. Ya lakukan terus. Sampai kapan? Yang keempat tadi. Sampai penolong itu sudah nggak kuat lagi. Sama prinsipnya kayak RJP. Bu, kayaknya kapasitas vital paru saya udah habis nih. Udara saya di dalam paru udah habis. Ya nggak gitu juga kali. Udara tuh yang tersimpan di dalam paru cuman ada volume residu namanya 500 mili. Yang lain yang 3 liter dan yang lain tuh in and out ya. Kalau kapasitas paru tetap baik ya tetap Anda bisa gitu ya. Itu istilahnya Anda udah capek, udah nggak kuat lagi karena udah kayak kehabisan nafas. Itu boleh Anda berhenti ya. Sama seperti RJP tadi. Nah, pada proses-proses kalau ternyata ditemukan korban itu mungkin ini ada tindakan bodoh yang dilakukan saat menolong. Ada benda asing entah apa, tiba-tiba nggak sengaja. Oh mungkin maaf, mungkin Anda pakai kalung gitu yang gede banget, ada pandannya ya, pendulan gitu. Pada saat nolong, ini masuk ke mulut korban, terus jadi sumbatan RW. Nah, kalau kayak proses kayak gitu kan RW-nya nggak bebas lagi nih. Waduh, gitu tambah nambahi pekerjaan. Akhirnya Anda lakukan proses choking lagi tadi seperti tadi ya. Jadi prinsipnya kalau step level di atasnya bermasalah, kita harus selesaikan dulu. Breathing-nya nggak mengembang, tapi RW-nya ada sumbatan lagi, selesaikan dulu A-nya. A-nya nggak masalah, nadinya nggak ada. C-nya lagi. Kelihatannya ini sepele, tapi nanti biasanya pas ujian praktikum atau yang lain-lain, semuanya pada bingung semuanya, udah kayak blank gitu. Ngapain ya? Ini kayak gini harus ngapa ya gitu kan, dia harus mikir itu harus sepersekian detik, ya nggak sih? Jadi ketika kita mau bertindak itu biasanya itu cepat gitu, nggak ngapain ya, bentar ya Bu, tak pikirin dulu ya gitu, nanti pasiennya segera wassalam gitu. Nah itu yang perlu segera ini. Makanya ini perlu latihan ya. Oke. Setelah dilakukan rescue breathing ternyata sudah endingnya udah selesai dan akhirnya dia bisa bernafas spontan, oke? Bernafas spontan tapi mungkin dia masih lemes gitu ya. Ini kasusnya ya.
mata masih terbuka sedikit dan yang lain-lain. Oke, kita lanjutkan dari step 2 penilaian dini tadi mentok di breathing ke arah step 3. Apa step 3 dari penilaian penderita? Pemeriksaan fisik. Yes, pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik yang kita lakukan adalah pertama, biasanya kita bermain sama singkatan biar cepat hafal. PLNB. Ya enggak? Perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri dan bengkak. Ini namanya pemeriksaan fisik. Kalau di pemeriksaan respon ada ASNT, awas suara nyeri tidak respon. Di pemeriksaan fisik ada PLNB, perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri dan bengkak. Nyeri di pemeriksaan fisik yang PLNB dan nyeri di respon itu beda ya. Sama-sama ada nyerinya kan? Ya enggak? Jadi beda. Oke, gimana yang nyeri pada PLNB? Kita kupas dulu. PLNB adalah pemeriksaan dari head to toe. Jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya ketika melakukan proses seperti itu, pastikan ada saksi. Ya, orang lah ya yang bersama Anda. Kenapa? Karena Anda meraba dan menekan ke seluruh tubuh. Oke? Fungsinya apa? Yang kita pikirkan adalah bisa jadi ada proses yang lain yang terjadi, entah itu trauma atau yang lain-lain yang kita nggak ngelihat prosesnya awalnya itu. Mungkin orang itu tadi waktu kita nolong udah tergeletak. Nah, kita malah nggak ngerti ya, ini kenapa tiba-tiba tergeletak. Ya nggak ngerti proses kejadiannya. Pentingnya itu kita nggak ngerti itu. Nah, makanya kita berusaha dulu dengan sign atau gejala atau apa sih yang bisa kita lihat ya. Gunakan semua indera. Indera mata, penglihatan, pengecap. Oh, kalau pengecap enggak sih? Ini ya, jangan sambil makan ya kalau nolong ya. Bu, saya tuh lapar. Ya tahan dulu lah ya, minum aja. Kalau orang itu enggak makan beberapa detik menit ya enggak masalah lah ya. Kalau minum mungkin bisa gitu ya. Oke, jadi yang perlu dilakukan adalah kita menekan ya. Yang sering salah adalah dicubit. Nah, ini karena orang itu bingung membedakan antara nyeri di pemeriksaan fisik dan nyeri di respon, ngecek respon. Kalau ngecek respon dicubit kan memang, ya enggak? Tapi jangan sampai di pemeriksaan fisik ini ada cubitin semua nanti ya. Ditekan dan diraba ya. Oke? Nah, caranya bagaimana? Misalnya merata dulu dari kepala. Ini pada kasus-kasus kalau Anda tidak melihat ada luka terbuka yang mengucur. Kita kan belum diskusi tentang jaringan lunak. Nanti di job sheet pekan depan itu jaringan lunak. Nah, di cedera jaringan lunak itu kalau ada darah yang mengucur ya jangan diperiksa di atas dulu. Hentikan dulu pendarahannya, ya. Begitu. Itu bahkan bisa jadi pada proses saat Anda cek CAB di awal, ada darah ngucur, ada saksi yang lain, itu nanti saksinya suruh hentikan pendarahan dulu, sama kita sambil cek sesuai urutan, ya. Karena tetap yang terpenting adalah respon dan CAB itu dulu, ya. Yang perlu ditekankan lagi, tadi belum sempat saya singgung, lupa. Di penilaian dini, kita hanya melihat quality, bukan quantity. Jadi kita nggak ngitung, tapi cuma lihat ada atau enggak. Iya enggak? Oke. Jadi jangan sampai waktu penilaian dini C-nya itu Anda, sebentar, saya hitung dulu nadinya berapa. Enggak. Jadi kita lihat, ada enggak, RW-nya bebas enggak, breathing-nya ada enggak. Kalau breathing-nya ada, oke langsung PLNB gitu. PLNB dilakukan head to toe kalau misalnya kita nggak ngelihat sama sekali ada pendarahan atau luka terbuka gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah menekan. Nah, pada kalau penderita sadar, sambil kita tanya. Kita tekan kayak gini misalnya, sakit gitu. Nekannya tuh jangan cuman kayak puk-puk gitu. Jadi benar-benar nekan ya. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin ada benturan atau yang lain-lain. Itu ada pendarahan di dalam atau patah tulang yang nggak kelihatan kita ya. Nanti kalau kasusnya udah makin kompleks di job sheet bertambah job sheet maka kasusnya udah kompleks banget. Nah itu bisa jadi bahan diskusi yang banyak nanti. Ini contoh aja. Nah perubahan bentuk P yang pertama tadi adalah kalau kita melihat ada perubahan bentuk daripada struktur tulang dan lain-lain. Misalnya Bu, di sini ditemukan ada tulang yang menganga seperti ini. Oke, berarti itu ada perubahan bentuk. Di sini, Bu, tulangnya ini bopeng, yang tangan. Oke, ini perubahan bentuk. Di paha, itu ditemukan juga. Paha itu kan, ini ya, tulangnya tuh gede. Jadi kalau patah
Set, gini. Dia akan namanya shortening atau memendek. Ya enggak? Jadi kelihatan kakinya jadi pendek. Kalau dia patah tulang tertutup, patah set gini, terus tulangnya mengsle begini di paha ya, ini akan kelihatan jadi pendek. Karena yang mempertahankan panjangnya itu kan tulangnya ya. Otot tuh hanya nempel di ligamen ya. Jadi kalau kita lihat loh kok kakinya pendek sebelah gitu. Bisa jadi kemungkinan itu ada patah tulang ya. Tapi bisa jadi loh itu disabilitas ya. Bisa jadi. Makanya kita harus cek ya. Nah, kalau udah kelihatan ada luka yang terbuka, Anda nggak boleh nekan. Atau ada kelihatan, Bu, ini tulangnya jempet gini. Ya jangan ditekan, pasti nyeri ya. Nggak boleh ya. Yang ditekan itu adalah yang nggak kelihatan apa-apa. Kita kan mau lihat sign ya. Ini ditekan gini. Ternyata diraba di sini tulang apa tuh? Skapula, apa namanya, klavikula yang di sini biasanya orangnya bilang apa tuh? Entong-entong ya, tulang tempat sabun itu loh. Lah, ini kok kretek-kretek ya gitu. Nah, ini berarti ada perubahan bentuk. Nah, itu berarti itu oh ini P gitu. Terus pas lagi proses kayak gini, Anda nggak perlu bawa catatan ya, kecuali pas waktu praktikum ya. Bentar ya, aku catat dulu nih. Oh, ini bagian ini gitu. Nggak perlu. Ingat aja di luar kepala ya. Oh, ini yang ini nanti Anda bisa menentukan ini yang gawat dulu harus ditangani, ini yang nanti dulu bisa dipending kayak gitu. Nah, pada proses L udah kelihatan yang kedua tadi kan P ya perubahan bentuk. L luka terbuka udah kelihatan dia. Oh, ada luka gores, luka robek, luka apa itu kelihatan. Yang terbuka berat juga luka gores ya. Nah, proses N ini yang nyeri di pemeriksaan fisik yang ketiga itu ketika ditekan maka dia akan bicara nyeri kalau penderita sadar. Sakit enggak, Bu? Sakit. Atau kalau enggak gitu dia akan merespon dengan gerakan. Kalau kita biasanya gini sakit ya mungkin memar ditekan kayak gini kan biasanya kita kayak jingkat gitu ya, kaget. Nah, itu berarti responnya nyeri. Yang satu lagi saya tekankan tidak dicubit ya, ditekan ya pada proses itu ya. Karena pernah ini kelihatannya sepele, tapi karena waktu ujian praktikum dulu waktu luring ya, masih luring nggak belum ada COVID. Itu tuh waktu ngecek tuh dicubitin semua coba. Akhirnya respon nyerinya itu bukan respon. Pemeriksaan fisik di nyeri itu semua nyeri di semua bagian. Waktu itu kan loh, kok bisa ini Mas? Kok bisa nyeri semua bagian? Iya, Bu. Saya cek nyeri itu semua. Ngeceknya gimana gitu? Ya ini, Bu, saya cubit gini. Oke, itu waktu itu memang kan ada korban ini ya, coba gitu ya, orang coba yang gantian gitu, yang kalau satu jadi pasien, satu dari penolong gitu. Ya salah gitu, dilurusin lagi ya. Oke, jadi ditekan. Nah, yang terakhir adalah B, bengkak. Kalau bengkak udah kelihatan ya. Kalau bengkak kan misalnya ada yang melepuh, terus di sini benjol, dan yang lain itu adalah bengkak. Oke. Nah, proses ini PLNB itu dilakukan secepatnya. Dan lakukan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terutama, warning yang paling sering untuk diamati adalah bagian kepala dan bagian dada dan perut. Terutama ketika perut ditekan, kadang-kadang tekan, benar-benar tekan. Nyeri, ada nyeri di bagian ini. Karena yang biasanya silent, itu adalah yang tidak terlihat. Jadi misalnya ada korban yang jatuh dari kecelakaan. Bu, kepalanya lo nggak apa-apa, nggak keluar darah, aman dia. Justru biasanya yang kayak gitu yang ada apa-apa. Karena ada pendarahan di dalam. Kalau misalnya malah Anda lihat korban, pendarahan tuh kan biasanya mengerikan ya. Berdarah-darah, Bu, kayak gini. Robek ininya. Cuman di bagian luar aja pelipis. Nah, itu malah nggak apa-apa biasanya. Tapi kalau udah keluar lewat hidung, lewat mulut, lewat telinga, lewat mata, semua lubang yang ada di dalam kepala itu adalah curiga ada patah tulang dari tengkorak. Nah, itu yang biasanya warning. Tapi kalau dia cuman dipelipis saja ya, geloceran gitu istilahnya kan kalau bahasa Jawa ya, itu malah biasanya nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya silent terus nggak apa-apa sih, padahal dia kita udah lihat kejadian kebentur keras banget. Makanya kalau di rumah sakit, dia harus diamati, diobservasi 24 jam. Kadang-kadang bisa meninggal mendadak pada jam keberapa karena ada pendarahan di dalam yang nggak ketahuan. Ya, sama dengan di perut.
Perut ini kan nggak ada tulangnya nih, ya nggak? Makanya perut orang-orang bisa gede. Ya, coba perut tuh dikasih tulang rusuk gitu. Mungkin orang ya six pack semua ya, jadi kayak gitu. Jadi tuh perut itu emang kan kayak gitu. Jadi kalau nggak ada tulang kan lembut ya. Jadi kalau kebentur sesuatu, biasanya yang sering pada eh, naik sepeda itu terbentar blunt trauma namanya, BLUNT trauma, blunt trauma. Kebentur di dada, kebentur di perut. Stangnya itu loh. Nah, itu kalau udah kebentur bisa terjadi pendarahan dari dalam dan yang lain-lain. Kalau di perut, terutama pada anak-anak, yang paling curiga adalah hati. Ada hati di sini yang dia letaknya itu lebih gede banget. Jadi kurang lebih ada separuh lebih daripada perut. Nah, kalau letaknya udah seperti ini, kalau dia kebentur, resiko untuk pendarahan dan pecah itu besar pada anak-anak ya. Tapi kalau pada dewasa, terutama yang udah obesitas yang paling gede ya jaringan lemak sama ususnya ya di depan ya. Kalau pada ibu hamil ya rahimnya ya. Pernah kejadian waktu nolong korban wanita perutnya gede banget gitu. Usia udah sepuh sih waktu itu. Ada cerita sih nih, saya nggak bukan langsung. Ternyata orangnya hamil. Dipikirnya pada usia segitu kok masih bisa hamil ya. Kadang-kadang kan dipikirnya ini ada pendarahan nih. Ada perutnya gede banget gitu. Ditekan-tekan kok keras gitu. Karena usianya tuh udah mungkin 45 ke atas gitu kan jarang ya. Makanya kadang penolong tuh nggak mikir gitu loh, ini hamil nggak ya? Kok perutnya gede banget? Gedenya tuh yang nggak gede banget, mungkin di bawah pusar kan. Biasanya 6 bulan ya kayak gitu. Tapi setelah diketahui, ternyata ada yang bergerak gitu di dalam ininya, perutnya. Oh, ternyata ini nggak apa-apa. Dipikirnya itu perutnya membesar karena ada pendarahan dalam gitu. Bayinya masih oke gitu. Jadi perlulah makanya dipikirkan PLNB itu dengan head to toe tadi, benar-benar dipikirkan dengan baik ya. Nah, itu PLNB. Dari PLNB masih di pemeriksaan fisik, kita akan memeriksa namanya TTV, singkatan lagi, tanda-tanda vital. Oke. Apa saja yang dicek di tanda-tanda vital di job sheet? Denyut nadi, Oke. frekuensi pernapasan, tekanan darah, Oke. suhu sama kulit, Bu. Baik. Nah, kalau tekanan darah, yang pertama, nggak mungkin kita biasanya bawa tensi kemana-mana, ya. Bu, saya pokoknya mau jadi rescuer bawa tensi digital terus boleh. Tapi kan pas kemana itu juga nggak mungkin bawa terus kan gitu. Apalagi laki-laki yang biasa cuma bawa dompet aja ya di saku celana ya. Kalau perempuan kan biasa bawa tas ya wajar ya. Kayak tas Doraemon, pokoknya isinya lengkap Bu. Mulai dari A sampai Z ya, mulai pembalut sampai yang lain-lain ada. Oke. Nah kalau laki-laki ya jarang juga biasanya kan bawa dompet diselipin atau apa gitu ya. Oke, jadi tekanan darah tidak perlu dicek saat kita berada di rescue atau istilahnya first aid yang di lapangan dan nggak ada gitu, nggak usah diada-adain gitu, nggak usah manggil orang pak belikan tensi dulu nih di situ mumpung ada toko alkes gitu, nggak perlu ya. Pokoknya kita gunakan dulu apa yang ada sumber dayanya. Yang pertama kita ngecek nadi. Nadi kemarin ngeceknya gimana? Salah satu orang gimana caranya ngecek nadi? Ngitung. Kemarin udah diperagain kan yang dipegang di sini? Maaf. Sudah, Ya, Bu. nah oke. Dihitungnya, teman-teman semuanya, ngitungnya jangan 1 menit kelamaan ya. Apalagi Anda mungkin udah jarang yang pakai jam yang ada detiknya, udah digital semua ya. Bingung lah Bu, terus kita harus stop wacan dulu gitu. Ya, kalau emang kayak gitu, ngitungnya 15 detik kali 4 ya. Jadi ngitungnya nggak usah 1 menit, tapi 15 detik aja ngitungnya dikalikan 4. Ini adalah cepat dan kita mendapatkan gambaran yang bagus ya. Oke, sekarang silakan Anda ngitung 15 detik kalikan 4 ya. Terus silakan ditulis di kolom chat berapa nadi Anda. Kalau sudah. Sudah? Yang sudah bisa menulis di kolom chat.
Oke, 84. Silakan yang lain. Jangan terlalu dihayati ya. Udah hitung aja 15 kali berapa gitu kok kayaknya menghayati banget ngitungnya sambil membayangkan apa. Udah 15 kan. Apalagi ntar kalau ngitung di pasien atau korban ya. Cepat ya. Oh, 15 kali ini. Oke, baik, rata-rata masih range normal. 68, 76, 75, 80, 86, 88. Ini bukan nilai kan ya. Bukan nilai ujian. Mirip-mirip nilai ujian. 86, 68, 76, 82, 68. Oke. Denyut nadi yang normal pada dewasa adalah 60 sampai 100. Fungsinya kita melihat ada denyut nadi, jumlah maksud saya, kuantitas pada orang adalah kita akan melihat bahwa orang ini masih normal sebenarnya nadinya. Tapi pada penderita yang sakit, kemudian cedera dan lain-lain, biasanya nadinya tinggi. Ya enggak? Kaget soalnya. Biasanya kayak deg-degan dulu atau gimana, karena kan biasa orang habis kecelakaan gitu. Ya wajar, itu respon alami ya. Sangat jarang ditemuin orang habis kecelakaan lempeng banget gitu ya. Enggak apa-apa, kecelakaan aja gitu. Jadi nadinya itu kayak biasa gitu. Jarang, biasanya nadi akan meningkat atau tinggi ya. Nah, oke, terima kasih yang sudah menghitung nadinya ya. Nah, kalau 100, di atas 100 kita tunggu dulu. Sambil kan ini dihitung, kita cek lagi pernafasan ya sama yang lain. Karena bisa jadi nanti nadinya menurun atau tambah naik. Nah, kalau tambah naik itu yang perlu kita pikirkan. Ini harus segera dirujuk atau gawat gitu ya. Karena ada korban-korban yang menolong di tengah jalan, yang kecelakaan kayak gitu, ada yang dibawa ke rumah sakit, ada yang enggak. Iya enggak? Jadi kan kadang-kadang ditolong sama orang, didudukin, beliin es teh lah, atau beliin apa. Orang-orang kan gitu ya, saking baiknya orang Indonesia itu gitu, Masya Allah. Bener. Ya ada yang kepo juga sih, cuman foto-foto aja gitu ya, selfie lewat. Ada kecelakaan, laporlah ke E100 atau Suara Surabaya ya. Ada kecelakaan gitu, ini emang menghambat jalan macet gitu dan lain-lain. Ada yang kayak gitu, tapi banyak juga kok yang masih punya sadar gitu ya, nolong gitu. Nah, untuk nolong ini yang perlu di warning juga tadi. Niat yang baik, kadang baik, tapi hasilnya nggak baik. Misalnya kayak ngasih minum dan yang lain, karena refleksnya masih belum bagus begitu. Nah, pada nadi-nadi tadi yang tinggi, warning, tenangkan korban. Yang sering terjadi adalah penolong lebih gugup, lebih gaduh daripada yang ditolong. Jadi yang nolong itu gopus semuanya. Entah kan biasanya banyak orang, kenapa ini? Gitu. Udah ada yang ngambilin daun, maaf, ada yang biasanya kan kalau udah korban gitu tergeletak nggak ada yang mau ngelihat, nggak berani. Dibawalah daun pisang, koran, langsung ditutup. Kan kadang-kadang kayak gitu. Padahal itu nadinya masih ada, Pak, Bu. Jadi masih bisa tuh ditolong ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Nah, pada proses-proses ini makanya harus gradual dilihat nadinya itu gimana. Pada bayi atau anak-anak, nadi bisa lebih tinggi ya. Jadi kalau punya ponakan atau adik, sentuh nadinya. Kadang-kadang masih sampai di atas 100, 120 gitu. Itu masih wajar ya. Kenapa? Itu berbanding dengan kapasitas. Jantung itu kan semakin besar semakin juga mengembang ya. Ototnya juga semakin kuat. Jadi ketika dia pada orang yang dewasa 1 kali gini dia sudah bisa mencukupi darah ke seluruh tubuh, begitu pada anak-anak mungkin butuh 2 kali gitu. Proses pengeluaran darahnya. Jadi makanya nadinya lebih gede. Sama seperti pernafasan. Nah, sekarang kita ngitung pernafasan kita. Gimana kalau pada korban dan pada kita taruh ini ya, tangan di atas dada, atas ya. Rasakan yang disebut dengan satu nafas itu adalah satu hirup, satu tiup. Jangan 1, 2, 3, 4, enggak gitu, tapi 1, 2. Oke? Paham dulu? Nah, pada penderita kita taruh aja di sini ya. Jangan sampai, Bu, kan bisa LDR, Bu. Taruh aja tangan di hidungnya gini. Yang pertama bisa jadi ada angin yang lewat. Bisa jadi kan jadi nggak bisa terbaca dengan baik.
Terus kalau naruh di hidung tuh Anda bisa nutup RW-nya. Ya nggak? Tambah mati orangnya. Jadi gini aja. Atau dibekap gini, lihat ini. Dilihat aja Bu gitu. Ini aja. Ini udah bisa menentukan. Nah, ini sama ngitungnya 15 detik kali 4. Yuk, coba hitung dulu pernafasan Anda berapa? 15 detik ya. Nafasnya biasa aja, nggak usah dibuat-buat naik turun. Kayak slow aja kayak pas lagi gini. Ya, coba dihitung, ditulis di kolom chat. Berapa pernafasan Anda? Oke, silakan ditulis di kolom chat. Berapa pernafasannya? 11, Oke. Ada yang 28 ya. Belum sarapan ya ini ya, mungkin? Ada yang agak tinggi? Atau kebanyakan sarapan, jadi penuh, perutnya penuh, menekan paru-paru ke atas, jadi kayak ampek gitu, kekenyangan. Oke, 28. Panik atau mungkin redek atau gimana juga bisa nih. Ya, rata-rata memang harusnya ya pernafasan secara normal itu ya 12 sampai 24 harusnya gitu. Tapi endingnya biasanya batas atasnya tuh 30. Kalau lebih dari 30, itu berarti kita udah curiga ada sesuatu entah di paru-parunya atau di perut yang menekan ke atas. Karena perut itu terhalang oleh dada dan paru-paru oleh otot yang gede banget, namanya diafragma. Diafragma ini yang naik turun. Oke? Nah, gitu. Oke, terima kasih yang sudah menghitung nafas. Nah, pada penderita juga kita lakukan proses seperti itu ya. And then lanjut. Setelah menghitung nafas, kan tadi ada suhu sama tangan ya. Tinggal kita raba aja kulit maksudnya. Kulitnya ini dingin atau hangat. Kita curiga kalau kulit terutama di ujung-ujung jari dan ujung-ujung kaki kalau dingin banget, nah ini berarti mungkin ada sebuah proses-proses yang kita nggak ngerti. Mungkin bisa jadi ada pendarahan atau yang lain-lain. Kadang-kadang mungkin orang ini sedang puasa atau yang lain-lain gitu. Jadi seperti kekurangan gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengarah ke step yang selanjutnya, riwayat penderita. Ya enggak? Nah, riwayat penderita ini singkatannya KOMPAK ya. Semua ingat ya singkatannya. Pokoknya penilaian penderita ini step pertama sampai akhir itu akan dipakai terus nanti sampai akhir. Jadi ini teman-teman harus hafal dulu. KOMPAK. Kayak yang pertama adalah apa? Keluhan utama. Keluhan utamanya apa? O adalah obat, M adalah makanan atau minuman, P adalah penyakit yang diderita, A adalah alergi, K-nya adalah kejadian. Iya enggak? Benar? Oke. Nah, kita pertama dulu. Bu, korbannya sadar, bisa diajak bicara. Oke, kita bisa tanya-tanya. Ya. Bu, korbannya nggak bisa jawab, nggak sadar. Kita mendapatkan kompak dari mana? Dari mana kita mendapatkan informasi itu kira-kira? Saksi. Saksi atau keluarga. Oke, saksi atau keluarga. Saksi yang ini ya, yang mungkin tahu dulu kejadiannya sebelum kita. Terus keluarga. Kalau keluarga mungkin dia ikut. Kalau HP, sekarang HP itu kan udah banyak yang ini ya, apa tuh namanya, di lock. Ya enggak? Nah itu kan kita susah kalau mau ngubungin. Mungkin bisa sih panggil fingerprint-nya dia, pinjam aja, pinjam jarinya gitu bisa ya. Jadi kayak buka ya kayak film-film gitu. Terus kemudian atau kalau nggak bisa seperti itu, ya udah kita nggak bisa, nanti tambah keblokir lagi ya kayak gitu. Nah, kita usahakan maksimal yang ada di badan korban, mungkin dia bawa dompet, bawa tas, nah itu kita buka. Nah, proses ketika membuka itu harus ada saksi. Karena bisa jadi kita nanti dituduh mau nyuri dan lain-lain. Karena orang Indonesia itu ya baik juga, tapi ada juga kadang nggak baik. Dalam situasi yang seperti ini, memanfaatkan kesempitan, diambillah beberapa barang berharga. Ya, ada yang kayak gitu ya.
apalagi dalam himpitan ekonomi. Nah, proses-proses yang seperti ini perlu juga Anda pastikan barang-barang itu kalau bisa juga aman ya. Jangan sampai istilahnya itu malah barangnya itu malah berserakan gitu. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan seperti itu, kita cek, dilihat karena di benda dibawa biasanya kalau orang-orang yang sakit jantung dan lain-lain itu bawa obat. Nah, itu kita bisa pikirin, oh orang ini kayaknya sakit jantung nih. Ternyata kita lihat dari obatnya. Bu, boro-boro saya lu nggak ngerti ini obat apa, buat apa kan gitu ya kadang ya. Ini nggak ngerti namanya aja susah, nggak pernah baca. Ya udah, berarti Anda nggak bisa dapat informasi tentang itu, nggak masalah, nggak usah dipaksa ya. Sekarang saya googling dulu nih. Oh ini ternyata obat untuk ini, yang jangan gitu juga kali. Nanti terakhir-terakhir aja waktu udah kondisi stabil boleh ya. Nah, kalau pada penderita yang katakanlah bisa kita hubungi nomornya, keluarganya kita minta untuk datang dan kita tanya, ini saya temukan orang ini itu gitu. Oke, gitu. Jadi dia kan datang, ya. Begitu. Kita lanjut pada yang pertama. Tadi yang pertama adalah keluhan apa? Utama. Utama. Ini kalau penderitanya sadar. Kita tanya, keluhan utama itu bisa apa aja, ya? Misalnya, apa yang keluhan yang paling mengganggu? Pusing, dadanya sakit, perutnya nggak enak, atau saya lapar. Boleh, tulis. Oh, berarti mungkin dia tadi ini hipoglikemi, kekurangan makanan, energi, terus dia pingsan. Kan bisa jadi kita pikirkan seperti itu. Atau haus banget, puasa jangan-jangan. Misalnya gitu. Jadi proses seperti itu nggak apa-apa itu. Oh, keluhannya gini ternyata sekali. Lanjut ke O. Ada obat-obatan nggak yang dimakan? Barusan cuman minum ini obat untuk pusing misalnya, paracetamol gitu. Nggak ada alergi. Langsung lanjut ke A-nya. Nggak ada. Saya nggak ada alergi obat gitu. Cuman setelah minum paracetamol jadi ngantuk. Mungkin gitu. Jadi kayak merasa enak gitu. Nah itu bisa, oh mungkin bisa jadi dia ngantuk juga. Terus nggak waspada ketabrak, bisa jadi gitu. Kalau minum obat-obatan khusus yang istilahnya nggak berhubungan sama apa-apa ya, saya sakit ini kadas, kurap, panu gitu, minum obat itu ya kayaknya nggak berhubungan sih sama prosesnya itu kan. Jadi bisa kita singkirkan. Terus kemudian M, makanan. Nah, kalau proses makanan ini pentingnya dan minuman, selain alergi juga mungkin ada makanan yang dimakan, ada yang tersedak di sini. Bisa jadi tadi dia naik sepeda motor, lagi ngunyah makanan, entah permen atau permen karet atau yang lain-lain, tiba-tiba ada polisi tidur, kemudian dia akan tertelan, tersedak. Nah, itu bisa kan jadi hazard. Nah, itu makanan. Yang dilanjutkan adalah P, penyakit. Saya nggak punya penyakit apa-apa, oke lewat. A, alergi. Saya alergi udang, tapi saya nggak makan udang udah lama. Oke lewat. K, yang terakhir. Kejadian. Gimana sih Pak, tadi proses kejadiannya mulai dari Bapak kecelakaan sampai sekarang ini saya tolong gitu. Kalau orangnya ingat. Ya, karena pada orang yang kecelakaan biasanya dia akan lupa. Kenapa kok lupa? Masih shock. Soalnya Ya. kejadiannya cepat, Bu. Jadi kayak nggak inget. Kaget juga. Soalnya pernah pengalaman asik. Pernah punya pengalaman gitu ya? Kaget. Terus kalau istilah shock itu istilah ini ya, bukan istilah medis, jadi awam kayak kaget gitu, terkejut gitu ya. Terus cepat kejadiannya, kadang juga nggak ingat, kita sendiri juga meleng. Dan yang sering anak-anak sekarang lakukan teledor adalah membawa HP saat berkendara dan balesi chat. Nah, itu sering itu ya. Kadang jengkelin juga ya, pas waktu pakai mobil ada, ini bukan ojol. Ada orang di pinggir jalan, ini, sambil nyetir gini. Yang membahayakan itu, membahayakan orang lain ya. Jadi kita pas proses seperti itu kadang ya bolehlah kita beri sign, di bel sedikit gitu. Karena kalau dia nerusin gitu, bisa berbahaya. Sepenting apa sih gitu. Kan bisa minggir sebentar ya nggak? Jangan sampai kayak biar kekinian lah Bu. Kita kan generasi Z katanya gitu ya, sekarang bukan generasi milenial. Jadi yang pokoknya kadang-kadang cuma lihat Insta story atau apa, nah itu dihindari ya, kadang-kadang gitu. Nah terus kalau udah kompak itu selesai,
proses kejadian tadi terakhir itu dia menceritakan, fungsinya biar kita tahu kejadiannya nanti kayak gimana. Fungsinya apa sih kita tahu proses kejadiannya? Kenapa sih kita harus tahu atau gali itu? Biar bisa tahu kayak kemungkinan lukanya. Ya, kemungkinan lukanya gimana, dia terbentur di mana. Jadi kita perlu tahu dia perlu dibawa ke rumah sakit segera atau tidak. Nah, itu. Selain juga biar buat pelajaran. Buat siapa? Buat dia juga. Mungkin tadi dia itu salah karena tadi tuh saya makan sambil berkendara sepeda motor. Lapar sih, Bu. Iya, lapar boleh, tapi Mbok Yo ini ya, apa namanya, minggir dulu lah atau gimana kalau emang kelaparan udah saya mau pingsan, minggir dulu gitu, nggak apa-apa gitu. Kalaupun nanti telat Bu saya, ya diterima, kenapa datang terlambat kan gitu ya. Maksudnya berarti ada proses yang salah. Ya bangun kesiangan, nah kenapa bangun kesiangan gitu kan mesti ada runtutan prosesnya. Nah itu memang kadang-kadang perlu shock terapi dulu deh. Kadang-kadang kalau memang kita udah pernah kena mahasiswa gitu. Saya terlambat Bu, tapi dia sportif ngakuin. Kenapa? Mengapa terlambat Mas gitu? Saya bangun kesiangan gitu. Oke, bangun kesiangannya kenapa? Ya tadi semalam habis nonton apa tuh? Bola. Sebelumnya saya ngerjakan laporan gitu, referensi dan lain-lain. Oke, kan sportif ya. Tapi ada juga yang datang ya bukan bohong ya, mungkin dia malu. Udah kelihatan nggak mandi. Kan kelihatan ya kadang-kadang pucel rambutnya itu nggak disisir atau lain-lain terus ya mohon maaf masih ada beberapa kotoran di mata dan lain-lain tuh. Jadi kayaknya nggak mandi. Terus dia masih cuman bilang, "Macet, Bu." Ya jelas kalau macet mah di mana-mana macet ya, apalagi datang jam 8 lebih gitu. Jadi kadang-kadang kayak gitu tuh ya shock terapi lah, tapi ya harus diakui gentle kalau memang perlu apa namanya, ada konsekuensi gitu loh. Kalau terlambat dan yang lain-lain ya gitu. Ya, ini berlatih untuk jujur. Nah, endingnya setelah kompak tadi kita ke step yang terakhir, bukan belum yang terakhir, pemeriksaan berkala. Nah, pemeriksaan berkala ini akan dicek 5-10 menit berkala. Sampai kapan? Sampai bantuan datang atau dia diarahkan ke pusat layanan kesehatan atau dia udah benar-benar stabil selama setengah jaman gitu. Oke, saya udah baik-baik aja kok, udah mau ngelanjutin lagi perjalanan. Tapi tidak disarankan, lebih baik dia apa namanya ini ke pusat layanan aja ya. Nah, kalau penderita udah sadar, udah baik stabil, jangan langsung ditinggalin ya. Tunggu dulu sebentar, karena kalau ada proses seperti itu biasanya bisa terjadi perburukan. Nah, itu yang biasanya perlu untuk warning. Oke? Selanjutnya adalah pelaporan. Laporan yang mulai A sampai Z tadi, karena sebagai SHE atau HSE nanti, Anda ketika ada kecelakaan terjadi di perusahaan, Anda berkolaborasi dengan dokter perusahaan atau klinik di sana untuk proses pertolongan dari P3K-nya, first aid-nya, menuju ke pertolongan yang lanjutan di kliniknya. Misalnya kecelakaan tangan terjepit gerinda, misalnya gitu ya. Jadi kayak patah dan lain-lain. Nah, itu perlu proses yang kayak gitu. Ada kolaborasi. Endingnya di situ nih pelaporan. Oke, silakan mengajukan pertanyaan, raise hand dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Raise hand dulu ya. Silakan Mas Muhammad Sabri. Baik Bu, terima kasih. Saat kita menolong suatu korban, terus korban itu tertancap benda ini Bu, benda tumpul sehingga mengakibatkan nancap gitu lukanya. Di mana? Terus sehingga Di mengakibat kayak di sini, contohnya di pelipis gitu. Baik, ya. Terus? Terus langkah kita itu apakah kita langsung melakukan kayak RJP atau bagaimana? Apa kita narik dulu ininya, apa bendanya itu, Bu? Baik. Begitu, Bu. Ya. Sudah ya pertanyaannya itu ya? Iya, sudah. Baik, ya saya jawab. Nanti sebenarnya akan lebih dijelaskan di cedera jaringan lunak sebenarnya ya untuk ini. Cuman saya singgung sedikit. Jadi kalau ada luka yang tertancap, benda yang tertancap, maaf saya revisi bukan luka. Benda yang tertancap atau istilahnya luka tusuk gitu ya, Mas Sabri. Ini sebaiknya tidak dicabut. Oke. Kalau bendanya portable dan bisa
dibawa kemana-mana. Maksudnya, misalnya nancep seperti besi ya, besi yang kecil gini, sek gitu. Biarin aja. Kenapa? Kalau nanti dicabut, bisa terjadi proses pendarahan dan nanti bisa jadi malah mengucur dan yang lain. Kita malah nggak bisa nolong kalau di lapangan. Kalau kenyataannya di lapangan itu dia misalnya pada pekerjaan konstruksi, yang itu besinya itu kan biasanya kan ada kayak jaring-jaring yang nempel itu ya di pondasi itu loh, apa tuh namanya. Terus gimana, Bu? Nah, kalau proses seperti itu, bila memungkinkan, kita geraji tadi yang besi yang nggak nempel itu biar dia ini bisa dibawa ke sana. Kalau tidak memungkinkan sama sekali, ini berarti proses ngangkatnya ini atau nyabutnya udah ada tenaga medis yang datang. Jadi nanti akan dihentikan pendarahannya. Karena proses penghentian pendarahan itu biasanya susah. Kalau darah sudah mengalir dan istilahnya orangnya bisa dehidrasi atau kekurangan cairan, nah itu yang berbahaya. Bisa menyebabkan dehidrasi kekurangan cairan tadi. Ya. Nah, proses seperti itu cukup dihindari. Biasanya untuk memfiksasi biar nggak goyang-goyang. Nanti di pertolongan cedera jaringan lunak dan ekstremitas ada yang namanya buat pembalut atau istilahnya dep gitu dari bentuk donat ya. Nanti kita akan belajar di situ ya. Oke? Mas Baik, Sabri Bu. bisa Sudah ya. jelas. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Silahkan Mbak Irina Kartika Utami selanjutnya. Ya, Bu, saya mau tanya, kan Ya. di sini ada kayak ada waktunya gitu kan, Bu, ada yang 15 detik. Nah, kita tahu itu 15 detik itu gimana ya, Bu? Apa kita mengandalkan feeling kan kalau udah di tempat kejadian kan nggak sempat nyalakan stopwatch kayak gitu. Benar. Ya. Oke. Itu pertanyaannya sudah? Baik. Iya, Bu. Kalau memang tidak memungkinkan menggunakan jam yang ada detaknya dan stopwatch juga susah karena kan harus nyari dulu ya aplikasi dan lain-lain, maka Anda pakai ketukan tangan, feeling aja ya. Ini kalau bisa temennya satunya. Kamu 15 detik ngetuk kayak gini ya. Kelihatan nggak? Perkiraan aja ya. Kalau Anda ngetuk sendiri, biasanya Anda bingung antara ngitung dan ini ya. Jadi bisa biar hilang. Jadi perkiraan aja itu Anda minta orang untuk ngetuk. Detikan itu kan bisa Anda feel ya, rasakan ya. Kayaknya gini. Ya nggak? Ritmenya itu loh kan nggak gini. Anda dengar nggak ininya saya? Tek tek misalnya gini, sorry di sini. Tek 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 tek, tek. Kan nggak kayak gini tapi tek. Ya. Oke, jadi Anda feeling juga bisa ya. Kalau ada itu lebih baik lagi, Mbak. Ada jam yang bulat itu atau stopwatch yang bisa Anda gunakan. Begitu ya, Mbak Irina. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Mas Doni Wardana. Iya, Bu, ada 2 pertanyaan, Bu, nggak apa-apa ya? Ya, silakan. Yang 30 yang buat RJP itu saya masih agak kebingungan itu itu 30 pijatan ditambah 2 bantuan napas. Itu kan 5 kali gitu ya, Bu ya? Ya. Itu harus benar-benar 5 kali kayak gitu atau kalau misal 3 kali itu stop gitu gimana, Bu? Oke. Itu yang pertama. Terus, yang kedua, untuk posisi kita yang buat korban yang nggak sadar, untuk yang chokingnya itu gimana, Bu? Kita posisinya di samping atau dari bawah atau gimana? Baik, ya. Itu ya pertanyaannya 2 ya. Baik. Yang pertama, kenapa ada perhitungan 5 kali 30 kali 2 untuk satu siklus? Karena itu adalah penanda. Kita harus ngecek nadi. Ya. Kenapa sih harus ada satu siklus? Karena itu adalah semacam pertanda kita harus ngecek nadi. Kalau kita membuatnya tidak beraturan, 3 kali 50 kali 2, 2 kali 50 kali 2, ini bukan konsensus namanya. Jadi secara internasional dan nasional, kenapa ada perhitungan 5 kali 30 banding 2 itu? Karena itu adalah setelah kita melakukan itu, kita ngecek nadi. Jadi semacam keteraturan aja, Mas. Ya. Nah, ini prosesnya, kalau misalnya Bu sebelum 5, saya pijit gini, orangnya udah kebangun.
Ya nggak apa-apa, nggak usah diterusin ya. Berarti kan dia udah sadar ya. Bu, sebentar nih sebelum selesai ini masih yang ketiga, jadi diterusin dua. Enggak. Pokoknya dia kalau udah ada tanda sign eh, itu bisa ini, bisa bangun. Atau udah kelihatan loh kok dia udah gerak ya, kayak tangannya gini. Nah, itu kemungkinan besar dia adalah sudah sadar. Nah, itu ya. Kemudian eh, yang kedua tadi apa ya? Sebentar saya kok nggak blank. Posisi kita Oh buat iya iya peneliti iya, saat oke. itu. Pada penderita tidak sadar, nanti bisa dilihat di job sheet sama di video ya, choking. Korban terbaring eh, di hadapan kita, itu kepalanya di sana ya. Terus kemudian kita itu berdiri, pertamanya berdiri di sampingnya, terus kita kangkangi korban. Jadi kita naik ke antara tulang panggulnya itu, ya, sama di paha. Kalau ada guling, itu tuh kayak kita naikin guling itu loh. Ini naikin orang, jadi orangnya ngadep ke atas ya. Begitu memang prosesnya. Karena proses kita melakukan hentakan, itu kayak gini, kita di atasnya korban. Kepalanya di situ, kita akan menghentak di dada, kalau pada penderita obesitas dan hamil, kalau pada penderita tidak obesitas dan hamil, di tulang rusuk yang paling bawah, yang di bawahnya pangkal tulang dada, kita hentakin. Jadi seolah-olah mendorong paru-paru ke atas. Hentakannya berapa kali? 5 kali hentakan. Hentakannya itu nggak halus ya, gitu. Jadi kayak ngentakannya tuh benar-benar ini. Nanti bisa dilihat di video ya. Di apa? Pertolongan choking, coba cari. Penderita tidak sadar ya. Itu kayak gitu. Nah, prosesnya setelah itu Anda bangun, berdiri di samping korban untuk lihat tadi ada sumbatannya udah keluar apa enggak ya. Kan kita mau ngeluarin sumbatan nih untuk choking. Jadi kita berdirinya, kalau kita masih ngangkangin korban terus kita langsung gini ngambil ini, kita nggak akan maksimal ya. Jadi kayak malah jatuhin korban nanti ya, kita berat. Jadi kita bangun dulu berdiri samping, atau kalau berdua ya teman Anda satunya di situ ngecek head till chin lift, sapuan jari ada nggak, sama cek nadi. Begitu caranya. Kalau cuma bersatu atau maksudnya satu orang, berarti ya dari proses mengangang itu kemudian Anda pindah ke samping ya, untuk ini, untuk membuka ininya. Begitu Mas posisinya. Iya, Bu. Bu, bentar, Bu. Iya. Berarti 30 pijatan itu 5 kali, terus baru 2 bantuan nafas, atau 30 pijatan 2 nafas gitu, Bu? 30 kali 5, maaf, 5 kali 30 kali 2. Jadi dalam satu siklus itu adalah 150 kali pijatan dan 10 bantuan nafas. Ya enggak? Jadi kan gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 tiup. Oh, Terus kemudian lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 30, 2 tiup. Nah, itu prosesnya kayak gitu tuh satu kesatuan, 30/2 itu 5 kali. Nah, itu disebut satu siklus ya. Kecuali saya nggak yakin nih Bu, orangnya jangan-jangan sakit COVID, TBC, saya nggak kenal lagi, saya nggak bawa PASA atau yang lain-lain. Ya udah, nggak apa-apa, Anda lakukan aja 5 kali 30. Nggak usah 2 bantuan nafas ya. Nah, kecepatan ritmenya adalah 100 sampai 120 kali per menit, kecepatan pijatan. Kemarin udah saya singgung ya. Itu bukan satu siklus, tapi kecepatan ritme pijatan. Berarti dalam 1 detik kurang lebih Anda melakukan 2 pijatan. Ya enggak? Kalau 120. Jadi ketika Anda melakukan satu siklus 5 kali 30 kali 2, itu biasanya maksimal 1,5 sampai 2 menit. Itu udah selesai. Dalam satu siklus ya. Kalau Anda lakukan lebih dari 2 menit, itu berarti Anda terlalu lama, too long. Berarti kecepatannya itu kurang cepat. Bu, saya 1 menit udah selesai. Nah, kecepatan itu berarti ya. 1 menit, cepet banget. Itu malah nggak boleh ya. Jadi kecepatan ritmenya kayak gitu. Semoga dipahami ya. Ini, Mas Doni ada lagi? Sudah, Bu. Baik. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan Mas Alvin Ardiansyah. Silakan.
Baik, Bu. Saya ingin bertanya bagaimana jika pada saat studi kasus tersebut terdapat 2 orang yang sama-sama mengalami kecelakaan atau Oke, penderita yang dengan kasus yang parah. Dan kebetulan hanya terdapat kita yang memahami bagaimana cara penanganan tersebut. Apakah kita baik. memilih salah satu atau meminta bantuan orang lain dengan instruksi kita, Bu? Baik, terima kasih. Sebenarnya ini juga akan nanti dijawab pada job sheet terakhir, pertolongan korban banyak dan triase ya. Karena itu adalah kasus-kasus kalau jumlah penolong lebih sedikit daripada korban ya. Jadi kita harus prioritas mana nih yang harus ditolong terlebih dahulu. Nah, proses ketika terjadi seperti itu, maka kita menggunakan sistem triase. Sistem triase ini adalah berasal dari Perancis, di mana kita lakukan penyortiran. Penyortiran itu dalam arti ada beberapa kategori nanti, dari hitam, merah, kuning, dan hijau. Kategori yang kita tolong dulu adalah yang merah. Jadi kategori merah ini nanti ada bagian flowchart-nya, Mas. Ya. Jadi kalau pada kasus-kasus penolongnya lebih sedikit daripada korban, penolong 1, korban 2, korban 3. Nah, kita lakukan triase di lapangan dan itu sistemnya cepat. Jadi proses penilaian penderita ini untuk awalnya pada sistem triase itu tidak dipakai dulu. Tapi kita pakai sistem triase itu sehingga kita bisa menentukan dulu mana yang kita tolong. Baru setelah kita tahu dulu yang ditolong yang mana, kita lakukan proses penilaian penderitanya. Seperti itu. Ya. Nanti insya Allah kita akan lebih bahas lagi di apa Mas? Job sheet yang terakhir ya untuk triase dan pertolongan penderita. Kalau pada kondisi visible ternyata ada korban atau saksi lain yang datang menolong Anda, ya nggak apa-apa, kita minta aja orangnya ngecek apa. Tolong Pak, cek nadinya caranya gini. Kita yang lagi ngecek ini, ternyata itu lebih gawat. Nah itu bisa dilakukan seperti itu. Intinya kerjasama. Tapi kalau misalnya Anda nolong cuma berdua, korbannya 100 atau korban 50. Misalnya pada kasus tsunami atau kasus-kasus korban bencana alam ya, itu kan harus segera ditriase. Kalau kasus-kasus kayak gitu gempa dan yang lain-lain, itu kalau Anda menolong step 1 penilaian penderita 6 step itu Anda selesaikan dulu pada 1 orang, baru ke yang lain bisa sampai 1 tahun nggak selesai-selesai, kan korbannya 100 nih. Jadi prioritas dulu, oh ini triase merah, oke pindah, oh ini triase kuning, berarti ini gitu. Nanti ada ininya ya, step-stepnya. Dan itu cukup perlu dipahami cukup ini cukup lama. Jadi nanti kita lebih bahasnya di step ini ya, di job sheet yang terakhir ya Mas ya. Begitu ya Mas? Baik, Bu. Terima Ada kasih. lagi? Ya, oke sama-sama. Silahkan Mas Farhan. Ya, silakan pertanyaan. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Ini saya yang agak bingung di penilaian di menentukan kasus, Bu, antara medis sama trauma itu. Baik. Bedanya masih kok agak bingung ya. Terus Ya. ini kan sementara ini yang kita pelajari hanya di pertolongan henti nafas ya, Bu. Belum ke kecelakaan yang sifatnya kayak misalkan patah tulang kan kayak gitu kan belum ya, Bu. Iya, iya. Sudah pertanyaannya? Baik, itu aja. Ya, Antara baik. medis sama trauma, Bu. Ya, baik. Ya, untuk memang sekarang ini kita masih henti nafas dan henti jantung. Pada job sheet selanjutnya pekan depan insya Allah di cedera jaringan lunak itu berbagai macam luka dan pendarahan. Pekan depannya lagi setelah UTS itu adalah pertolongan ini cedera ekstremitas, patah tulang, dislokasi, mengsle itu dan lain-lain. Terus kemudian ada juga nanti kegawatan medis di pekan selanjutnya yang gawat-gawat kayak asma, ya, yang kasus-kasus yang sering kita ketemu epilepsi itu ya. Terus kemudian di terakhir adalah gimana caranya pemindahan penderita manggul, kemudian dan juga triase tadi. Begitu ya. Terus perbedaan medis dan trauma. Nah, pada kasus-kasus trauma itu adalah ruda paksa atau terjadi benturan, terjadi kecelakaan, terjadi terjatuh, tertabrak, dan yang lain-lain itu adalah kasus trauma, Mas. Jadi kasus-kasus yang terjadi karena sesuatu yang nggak diinginin dan itu ada sebuah kejadian yang melibatkan biasanya bisa tunggal sih, kecelakaan tunggal gitu, atau lebih dari 1 orang. Tapi
penyebabnya itu bukan dirinya sendiri ya. Itu kan bisa karena tabrakan. Nah, pada kasus medis, contohnya adalah kasus-kasus yang berdasarkan penyakit atau kondisi. Misalnya pingsan karena lupa nggak sarapan pagi. Ini misalnya karena lagi upacara, dehidrasi. Terus kemudian diare, lama dehidrasi, dia maksa naik sepeda, misalnya mau beli makan atau minum, nah itu jatuh. Nah itu kasusnya medis dulu nih. Terus kemudian henti jantung karena dia punya sakit jantung. Nah itu medis. Misalnya lagi ayan, kejang, ya, kejang demam pada anak-anak, kejang biasa pada dewasa. Nah, itu termasuk kasus-kasus medis dan kasus yang lain-lain. Tenggelam, itu medis juga. Nah, pada kasus ini bisa jadi kasusnya mix. Mix itu adalah medis dulu didahuluin trauma atau trauma dulu didahuluin medis. Salah satu contohnya misalnya kalau medis dulu didahuluin trauma. Orangnya itu sakit jantung ya, henti jantung tiba-tiba karena penyakit jantung kena penyakit jantung koroner, PJK. Jantungnya berhenti, terus dia terjatuh dari sepeda, kepalanya terbentur aspal. Nah, itu kasus medis dulu baru trauma. Nah, gimana kalau sebaliknya, kasus trauma dulu baru medis? Misalnya dia naik sepeda pancal itu terus kemudian dia terselip dan terjatuh. Ada luka lecet sedikit, dia ternyata di jembatan. Jembatan itu ternyata penuh airnya dan sedang bergolak begitu, kemudian dia terjatuh dan tenggelam. Nah, ini kasusnya trauma dulu baru medis. Kasus bisa mix seperti itu atau kasusnya murni, medis murni ya berarti henti jantung, pingsan, nggak ada ditemukan luka, itu medis murni. Trauma murni, ya kecelakaan gitu. Nggak ada penyebab awalnya, mungkin karena teledor atau yang lain-lain. Seperti itu kan, Mas? Iya, Bu, baik, Bu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, ada lagi sebelum kita tutup? Sementara cukup? Baik, semoga penjelasannya ini cukup jelas ya. Semoga teman-teman bisa lebih memahami, lebih mengerti. Insya Allah pekan depan atau setelah UTS mungkin kalau pekan depan saya masih belum tahu karena pekan depan itu terus terang tanggal 11 itu ini ya, jalan luring. Jadi praktek pertama di PPNS setelah pandemi lama. Jadi saya sebagai Satgas banyak mengawal mungkin, jadi saya masih belum tahu bisa Zoom atau belum. Kalau tidak kita double di pekan selanjutnya ya untuk ini. Nanti akan ada pemberitahuan lagi lewat WA. Tapi materi by LMS tetap ada, selalu ada ya. Nanti teman-teman bisa akses. Bisa kalau nggak paham insya Allah bisa chat di WA group. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin nanti saya bantu jawab dengan voice note karena setelah ini saya ada keperluan mungkin nanti kalau misalnya ada hal-hal yang belum terjawab saya mohon maaf, nanti akan saya jawab ketika saya sudah agak longgar, nanti agak siang atau sore ya. Begitu ya teman-teman. Silakan nanti mempelajari lagi job sheet-nya dan yang lainnya agar Anda lebih memahami terutama penilaian penderita yang harus hafal. Karena itu nanti dipakai terus sampai akhir. Oke? Semoga tidak semakin memperkeruh hati dan pikiran jadi lebih jelas ya. Tambah belas nanti tiba-tiba biasanya gitu. Kalau dijelasin tuh ada dua ini ya. Oh, maaf ada pertanyaan lagi, Mas Farhan? Enggak, Bu, saya enggak tanya. Ini saya cek di LMS. Ini cuma daily assessment saja tuh. Hari ini? Iya. Iya, daily assessment sama survei. Maaf, surveinya masih saya hidden. Karena teman-teman, iya, karena kan ini kita gimit ya. Kalau praktek kan gitu, maaf. Makanya kemarin saya beri sempat saya beri catatan di WA itu memang default-nya kalau teori ya memang kita pasang LMS teori. Jadi yang teori-teori itu di situ semua. Tapi kalau yang praktek kita akan Google Meet atau assignment atau tugas. Nah, itu sudah menggantikan karena ibaratnya kita praktis mempraktekkan apa yang sudah didapat di teori. Makanya gitu. Makanya teman-teman biasanya surveinya saya hidden dulu. Karena biasanya ada yang ngisi dulu, belum gimit, belum udah ngisi survei dulu. Mungkin saking semangatnya ya. Jadi harusnya survei itu diisi setelah kita melakukan perkuliahan ya, baik itu melalui penugasan di assignment atau Google Meet atau Zoom seperti ini ya. Begitu ya. Semoga lebih diperjelas ya. Ini berlaku juga untuk
pertanyaan yang maaf, untuk mata kuliah lain kayak gitu. Jadi mungkin dosen masang di LMS praktek kadang malah didobelin, yang teori dimasukin situ juga nggak masalah sih. Cuman saya daripada 2 kali gitu. Silakan Mas Alvin. Bertanya ya Mas Alvin. Saya ingin bertanya Bu, kan Ya, sebentar lagi kan akan dilaksanakan ujian tengah semester kan Bu. benar. Untuk materinya apakah sampai job sheet 2 yang RJP dan Cooking itu Bu? Atau bagaimana untuk apa pelaksanaannya, kriterianya untuk UTS tersebut? Iya, begini, nanti kita seragamkan di pekan depan ya rencananya sampai UTS. Teman-teman nanti yang pertama ada teori dan praktek UTS-nya. Ya, kalau teori berarti menjawab pertanyaan. Ya, nah itu nanti yang dikerjakan adalah sampai pelajaran atau topik sebelum UTS. Jadi cedera jaringan lunak juga masuk. Ya, Anda pelajari job sheet, akses LMS. Biasanya soalnya adalah soal kasus. Jadi nanti Anda bisa menjawab pertanyaan itu sesuai dengan ekspertis Anda, gitu. Nah, kemudian untuk tugas lapres, laporan resmi, ini adalah digabung ya, dari penilaian penderita RJP Choking akan digabung, nanti diselesaikan dalam bentuk laporan. Insya Allah nanti akan di-launching pekan ini dan waktu pengumpulannya kita berikan waktu 1 pekan dari launchingnya, sehingga Anda bisa mengerjakan. Nah, untuk praktikum, karena kita masih terbatas, belum bisa ujian satu-satu misalnya, ujian satu-satu ngadep kita gimana ininya, peragaan begitu, nanti sistemnya adalah lebih di video. Jadi nanti Anda memperagakan step penilaian penderita dan RJP Choking, bisa pada boneka, manekin, atau yang lain-lain. Nah, itu nanti di video dan Anda upload di YouTube pribadi dan di private, yang bisa lihat nanti saya dan Anda, ya, gitu. Anda yang lebih paham lah caranya, ya. Bu, saya nggak mau di private, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kan itu berarti Anda nyebarin ilmu, ya. Nggak masalah, ya. Nggak, kalau kita menebarkan kebaikan tuh jangan malu, ya. Kecuali Anda buat konten-konten yang mungkin agak memalukan, ya itu nggak apa-apa malu, ya. Tapi kalau buat kebaikan, siapa tahu nanti orang terinspirasi dengan Anda melakukan terus, pahalanya ngalir terus loh. Ya nggak? Makanya ada istilahnya amal ini jariah, ada yang dosa juga jariah gitu ya. Jadi dihindarin yang kayak gitu ya, buat hal-hal yang bermanfaat. Begitu ya Mas, semoga bisa dimengerti. Mas Irfan, siapa tadi? Baik, Bu, izin tanya lagi Bu, kalau Ya, apa namanya, untuk yang kuis gitu, itu tuh kan misal kita udah ngerjain, nah ya. kita mungkin depannya tuh yang soal kemarin itu apa aja ya, nah itu bisa dibuka lagi nggak sih Bu sebenarnya? Oh, soal-soal lama ya. Biasanya kalau Anda buka lagi nanti nggak jawab, hasilnya ini sesuai dengan jawaban tuh. Kalau Anda mau buka lagi, itu dijawab aja sesuai dengan jawaban yang benar, nilainya jadi sama gitu. Tapi Anda jadi attempt-nya jadi berulang kali. Saran saya kalau kayak gitu dihafalin aja lah ininya. Biasanya sih kita jarang kok Mas kalau menggunakan UTS dari kuis. Biasanya jarang kalau kalau kami. Jadi soal kasus biasanya. Ada sebuah kasus, ini Anda selesaikan. Biasanya gitu. Ya, sama beberapa hafalan di penilaian penderita. Begitu. Iya Bu. Baik. Kalau memang dibutuhkan kapan-kapan boleh PPT-nya, bukan yang itu nanti kita share soal-soalnya. Tapi kayaknya nggak perlu deh. Maksudnya Anda belajar itu aja udah ini. Maksud saya yang paling penting Anda paham. Karena kalau kita kan harus memang buat kuis daily assessment untuk kehadiran Anda dan Anda ngerti nggak gitu ya. Kalau soal daily assessment-nya bentuknya kasus, bisa nggak selesai-selesai ngerjakan setiap hari ada kasus saja ada kasus gitu. Jadi agak lama. Ya, makanya kita buat kayak gitu. Kadang-kadang kalau daily assessment hari ini pun itu pertanyaannya juga simpel. Anda ngerti nggak sama jawaban ini? Karena kita hanya cuman apa ya? Kalau praktek itu ya udah kita gamit gitu. Terus nanti kan ada ini kalau saya Anda ada masukan, input, kritik saran tentang perkuliahan berdasarkan ini. Apa sih kurangnya apa sih gitu. Itu sejujur-jujurnya aja gitu ya. Saya orangnya nggak ini kok istilahnya apa ya istilahnya cing-cingan gitu ya istilahnya. Oh ini anak ini tak tandain gitu. Enggak. Ini kan perbaikan buat semua ya. Kalau emang Bu nggak seneng banget lah Bu, Ibu nggak jelas banget pokoknya penjelasannya, nggak seneng saya gini.
pokoknya enakan ketemu, kita luring kayak gitu. Tulis aja kalau memang kayak gitu mau. Bu, saya nggak suka pakai Zoom, mahal gitu di internet gitu, pakai LMS saja. Silakan, nggak masalah. Kita namanya juga saran ya. Begitu ya. Ini sudah 1,5 jam ini teman-teman, internetnya agak ini ya nggak apa-apa sih kalau teman-teman lihat drama juga biasanya streaming lama ya. Jadi worth it lah ya gitu. Ini kan belajar. Oke? Nah, sudah ya. Ini wajah-wajah sudah berbau bantal karena sudah terlihat lelah. Ya silakan dipelajari lagi gitu. Kalau ada waktu istirahat ya dioptimalkan, jaga kesehatan. Saya biasanya kalau capek banget, kalau siang bisa tidur cuman paling 10 menit, 15 menit itu bisa, itu udah bangun seger banget, ya. Kayak gitu loh. Tidur jangan lama-lama, 2 jam, 3 jam gitu, siang bisa tambah lemes, ya. Sebentar aja nggak apa-apa, mungkin Bu nanti sore saya ada kuliah lagi. Iya nggak apa-apa, dinikmati. Anda mahasiswa toh, ya emang tugasnya belajar ya. Kalau saya tugasnya kerja, ngajar dan lain-lain tuh ya tugas kita. Ayo, peran kita itu dioptimalkan. Kita juga nggak ngerti mau hidup sampai kapan. Jadi benar-benar dioptimalkan ya. Bangun pagi, jangan lupa bersyukur. Kita masih bisa bangun, ngirup udara dengan gratis, nggak pakai oksigen, tabung dan selang. Terus yang ceria lah ya. Kalau bangun itu yang ceria. Hore, hari ini kuliah gitu loh. Jadi biar benar-benar semangat gitu kan, enggak cuman loyo banget, aduh Google Meet lagi nanti, kerjakan tugas lagi gitu, jadi gitu. Jadi nanti hormon-hormon kita itu terpengaruh, tambah stres semuanya, nggak karu-karuan ya. Dinikmatin aja prosesnya ya. Mas, ini cuman kurang 4 tahun lagi toh, ya enggak? Gitu ya. Semangatin kayak gitu nih, kurang 4 tahun lagi. Yuk, bismillah, lulusnya bareng semuanya. Oke, terima kasih, saya akhiri ya. Nanti bisa di WA grup itu kalau ada pertanyaan yang kurang ini jelas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai nanti di tempat kerja dan di luar tempat kerja juga, nggak cuman dapat nilai tok gitu di sini gitu. Karena nilai juga buat apa gitu ya, nggak dibawa mati ya. Jadi cuman buat menghiasi KHS gitu ya. Pokoknya nggak terlalu banget lah ya, nggak terlalu ngejelek banget. Yang penting Anda berusaha maksimal, insya Allah hasil tidak akan mengkhianati prosesnya. Bismillah kalau niatnya baik. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf kalau banyak khilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu. Bu. Ya, sama-sama.